Ibu absen dulu. Siapa yang ke sekolah hari ini? Kenapa? Sakit. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, kita menyanyikan lagu kewajiban dulu ya. Apa judulnya? Hari Baru. Hari Baru. Ini dulu ya. Pembelajaran hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup ya. Materinya itu ya itu tentang ayo cintai lingkungan ya. Lihat ke depan. Ayo cintai lingkungan. Kita mencintai lingkungan itu kita harus apa di sekolah? Misalkan membuang sampah, bersih-bersih kelas. Kalau ada rumput yang hijau, yang misalkan sampah di belakang itu harus dibersihkan. Sama di rumah juga seperti itu. Kalau bangun tidur kalian suka bersihin tempat tidur gak? Diberesin ya. Bangun tidur, mandi, lalu berangkat sekolah dengan pakaian yang rapi, itu disiapkan sama orang tua atau kalian udah belajar sendiri? Ya. Setelah itu buka dulu halaman 73. Ada? Coba dibaca. Dibaca pelan aja. Perjalanan ke desa. Ada saat liburan Dayu, Udin, Siti, Lani, dan Beni dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari mereka sampai di daerah perdesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya ya. Dia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Lalu Dayu bertanya, untuk apa daun kering itu Pak? Untuk pembuatan pupuk. Nah, jadi setelah kita membaca teks tersebut, kegunaan daun kering itu apa?
penggunaan daun kering itu untuk membuat apa? Pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos. Nah, setelah kita membaca teks halaman 73, coba dibuka lagi halaman 75. Dibuka, dikeluarkan buku tulis dan pensilnya atau pulpennya. Mau pakai pensil, mau pakai pulpen boleh. Tapi sebelum kita mengerjakan halaman 75, Ibu mau menjelaskan ya. Lihat Ibu ya, ada di situ kan ada tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat. Nah, untuk tumbuhan terawat itu memiliki ciri memiliki daun yang rimbun dan hijau cerah, batang yang kokoh serta bebas dari hama dan benalu. Nah, ini kondisi daun terawat berwarna hijau cerah, segar, tidak berlubang dan tidak mudah rontok. Kalau tidak terawat, kondisi daunnya berwarna kekuningan, coklat, kusam, layu, kering dan banyak berlubang akibat dimakan hama. Di batang dan akar, kalau tumbuhan yang terawat itu batang tumbuh kuat dan kokoh agar berfungsi dengan baik menyerap air dari nutrisi dari tanah. Kalau tidak terawat, batang dan akar itu batangnya rapuh, mudah patah, sering ditumbuhi benalu atau gulma dan akarnya mungkin membusuk. Pertumbuhan dan perkembangbiakannya bila terawat itu tumbuh subur, simetris, berukuran normal, serta mampu menghasilkan bunga atau buah dengan optimal. Kalau yang tidak terawat, pertumbuhannya kerdil, tidak subur, dan jarang sekali bisa berbunga atau berbuah. Nah, kalau untuk hewan, ciri-ciri hewan yang terawat itu di bulu atau di rambut itu bersih,
berkilau, tidak mudah rontok dan tidak kusut. Mata dan hidung, kalau di hewan yang terawat itu mata jernih, cerah, dan tidak ada kotoran berlebih. Hidung umumnya lembab dan bersih. Mulut dan gigi, kalau terawat itu mulut tidak berbau busuk, gusi berwarna merah muda, tidak pucat, dan gigi tampak bersih. Aktivitasnya itu lincah, mudah merespon panggilan atau lingkungan, dan memiliki nafsu makan yang baik. Kondisi kulit dan tubuh, kulit elastis tanpa luka atau ruam, dan berat badan ideal. Kalau kotorannya buang air besar teratur, dan feses itu air kencing ya, memiliki bentuk dan konsistensi normal. Kalau yang tidak terawat, bulu dan rambutnya itu kusam, kasar, rontok, berlebihan, dan sering menggumpal atau kotor. Di mata dan di hidung, mata sayu, berair, sering terdapat kotoran mata atau belekan, hidung kering, dan mengeluarkan cairan kental atau ingus. Nah, mulut dan gigi itu napasnya berbau menyengat, terdapat karang gigi dan gusi meradang. Aktivitasnya terlihat lesu, lemah, sering menyendiri atau tampak agresif akibat rasa sakit. Kondisi kulit tubuh sering menggaruk, kulit bersisik, terdapat luka atau seperti kutu, dan tubuh sangat kurus, biasanya mengkurus ya. Kotorannya mengalami diare itu mencret ya, atau kesulitan buang air besar. Nah, Ibu udah menjelaskan ya, hewan dan tumbuhan terawat tidak terawat. Coba kalian buka halaman 75. Menurut kalian ada gambar sampai halaman 76 ya? Ada? Nah, menurut kalian kalau gambar itu misalkan tumbuhan itu terawat, diberi tanda checklist. Kalau hewan itu terawat, diberi tanda checklist. Kalau tidak berarti dicakra ya. Ayo kerjakan. Jawabannya saja, misalkan kan ini nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4. Jawabannya aja. Nomor 1, misalkan tumbuhan ini kelihatannya terawat, tidak terawat? Terawat. Dikasih checklist. Jadi jawaban aja. Nomor 1 misalkan checklist. Nomor 2 misalkan ini ada seekor domba ya. Menurut kalian ini terawat atau tidak? Iya. Ayo kerjakan. Nah, ini daunnya kan digigitin hama, terawat atau enggak? Ini digigitin hama, terawat atau enggak?
Sudah? Sekarang ibu mau berpertanyaan ya. Kalau ciri-ciri hewan terawat pada mata dan hidung, coba Agam baca apa? Mata jernih, cerah, dan tidak ada kotoran berlebih. Hidung umumnya lembab dan bersih. Ya, pintar. Kalau di bulu dan rambut, ya hewan yang tidak terawat. Ayo, apa baca? Bulu dan rambut Bulu dan rambut bersih. yang tidak terawat. Ciri hewan tidak terawat dalam bulu dan rambut. Mulut, bibir, Ini. Kalau hewan tidak terawat, ciri-cirinya kalau di bulu dan rambut apa? bulu dan rambut Kasar, kasar untuk berlebih dan sering menggumpal atau kotor. aktivitasnya kalau tidak terawat, Sophie apa? Terlihat lesu, lemah, sering menyendiri atau tampak agresif akibat rasa sakit. Itu yang tidak terawat. Kalau aktivitas hewan yang terawat, aktivitasnya yang kalau yang terawat hewannya Bersih, berkilau, ini. lincah, mudah merespon panggilan atau lingkungan, dan memiliki nafsu makan yang baik. Nah, kalau yang terawat hewan itu pasti makannya banyak. Kalau yang tidak terawat itu aktivitasnya pasti lemah, lesu. Nah, sering kalau ini mah merasakan kesakitan, jadi kadang nggak bisa diem ya. Misalkan domba di kandang, ya nggak bisa diem karena ngerasain sakit. Ya udah dikerjakan. Nah, untuk hari ini materi lingkungan hidup, ayo kita lingkungan hidup udah ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan materi ini berguna untuk kalian di rumah ataupun di sekolah. Ibu mohon pamit, terima kasih. Sebelum itu ibu sudah pernah mengajarkan tepuk semangat, masih ingat nggak? Masih. So, tepuk semangat. Tetap semangat belajar dan sekolahnya ya. Cukup sekian materi dari ibu hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Anak-anak kelas 4. Terima kasih. Ke sini. Bawa ke ibu. Ayeuna kakak adik ke dapur nyanak MBG.